Kuasa hukum sudah mengantongi sedikitnya 4 nama. Siapa saja yang mau dilaporkan? Masa Refli Harun, ya kan? Nggak mungkin lah. RS. Saya kan cuma memberitakan doang, ya kan? Dan mengulas. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah, ya kan? Hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya. Biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah, ya kan? Hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika, kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks Udah pasti. Sudah ya? pasti. A1 itu. A1 karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Ada satu spekulasi yang saya bilang under table yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drug. Itu kan isu publik adalah isu publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. Gosip. Gosip. Oke, Ya. Gosip kan belum tentu benar. Lah, nanti dulu kan gosip itu ada. Maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini. Dia merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Ini yang ngomong nih orang yang mau marah, bukan seorang bekas negarawan atau negarawan. Mempersulit hal yang mudah, yaitu kalau memang ada, kan tinggal tunjukkan saja. Menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah. Berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan. Kemudian Roy Suryo, kemudian ya mungkin Dr. Tifa kan begitu. Egy Sujana mestinya ketua TPUA ya? Ya saya siap sih dilaporkan karena saya memegang teguh ilmu yang saya pegang. Objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Ini mohon maaf, ini under table pembicaraan soal drug. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela. Seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, Selama 6 bulan ke depan, saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Gus Nur dijanjikan akan mendapatkan kebebasan dan dari jeratan hukum berkenaan dengan perkara ijazah palsu. Jokowi jika setuju dengan tawaran ini, tawaran yang diajukan kepada Gus Nur agar dirinya dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, para sahabat Nafas Pembaharuan dimanapun Anda berada. Saya sedih sekali melihat Refli Harun ini ya. Bagaimana orang yang katanya pakar hukum tata negara, tetapi semakin hari semakin ngelantur dan semua yang terlontar dari mulutnya tidak lebih berisi nyinyiran dan penggiringan opini, khususnya jika itu berkaitan dengan Bapak Jokowi dan keluarga, termasuk diantaranya yang sekarang sedang ramai dibahas adalah wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Refli Harun ini sebelumnya juga masif dalam melontarkan penggiringan opini kalau tidak dikatakan sebagai propaganda atau narasi sesat atau framing jahat kepada Bapak Jokowi berkaitan dengan ijazah yang sedang digonjang-ganjingkan oleh para pembenci beliau. Ya, diantaranya Refli Harun ini mengenai isu ijazah palsu. Dan beruntung sekarang proses sudah bergulir ke ranah hukum
ketika Bapak Jokowi sudah melaporkan 5 orang diantaranya ya, 5 orang ke Mabes Polri berkaitan dengan fitnah dugaan ijazah palsu. Kita lihat tadi Refli Harun ini nampaknya sedikit ketakutan juga ya ketika membahas soal siapa saja yang dilaporkan. Dia bilang katanya dia tidak termasuk sebagai orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Karena menurutnya dia tidak pernah bilang ijazah palsu. Cuma bilang ijazah dan dia cuma mengulas. Dia lupa dalam sebuah kesempatan Refli Harun ini juga melontarkan kata-kata soal ijazah palsu. Seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi ya. Coba kita lihat lagi. Saya kan cuma memberitakan doang ya kan, dan mengulas. Katanya memberitakan doang ya. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah ya kan. Hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Nah ini dia salah satu ucapan yang dilontarkan oleh Refli Harun dalam acara Rakyat Bersuara ya, ini di iNews TV dengan host Aiman Wicaksono. Dia melontarkan kata-kata ijazah palsu yang katanya dia tidak pernah mengatakannya di dalam podcastnya, kecuali hanya mengulas, memberitakan. Faktanya, ini buktinya bahwa Refli Harun ini seorang pembohong atau dia pura-pura lupa. Hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya, biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah ya kan. Hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Nah, bagaimana orang seperti ini masih kita bisa percaya sebagai rujukan dalam kita melihat hukum? Karena kan dia seorang ahli hukum, ahli tata negara ya. Ini sebenarnya para sahabat sekalian, saya dulu adalah salah satu orang pengagum dari Refli Harun ini. Tentunya itu sebelum beliau dipecat dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I pada tahun 2020. Saat itu saya lihat seorang Refli Harun ini ucapan komentar atau statement yang keluar darinya itu ulasannya bernas, cerdas, cadas, dan layak kalau waktu itu beliau diberi kepercayaan oleh Bapak Jokowi untuk memegang sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I. Sayangnya dalam perjalanannya beliau Refli Harun ini gagal mengemban tugas, gagal sehingga akhirnya beliau dipecat. Dari sinilah saya kira mulai terbentuklah Refli Harun yang baru, Refli Harun yang bukan cuma oposan, melainkan Refli Harun yang lebih cenderung menampakkan diri sebagai seorang yang sakit hati. Meskipun dalam beberapa kesempatan dia sendiri menolak dikatakan sebagai kelompok barisan sakit hati. Saya rasa mendingan sakit hati ya dikatakan sebagai sakit hati daripada sakit jiwa. Bagaimana kan? Kalau sakit hati kan itu masih mending ya, jadi kita masih waras. Tapi kalau sakit jiwa, bagaimana? Apa kata dunia? Namun tetap saja kita tidak bisa memungkiri fakta dalam setiap kesempatan semenjak 2020 itulah sampai sekarang. Ya sudah sekitar 5 tahun ya. Refli Harun ini selalu nyinyir. Apalagi setelah dia terang-terangan bergabung menjadi pendukung utama dari Anies Baswedan.
Dan kekalahan Anies Baswedan di Pilpres kemarin membuatnya semakin membuncahkan statement-statement yang menyerang Bapak Jokowi. Dan sekarang yang lebih membuat kita miris adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Refli Harun ini mengenai Gibran, wakil presiden kita. Ada beberapa hal yang penting ya, salah satunya selain setelah menyerang Bapak Jokowi soal ijazah palsunya, kemudian merembet kepada putra sulung beliau, sang Wapres, Gibran Raka Buming Raka, bahwa ijazah SMA-nya juga palsu, kata Refli. Lalu yang lebih menyakitkan lagi adalah ucapannya bahwa Gibran ini terlibat dalam kasus narkoba, mengkonsumsi narkoba, drug, mabuk-mabukan. Itu sangat menyakitkan bagi kita ya, terutama para pecinta dan pendukung Gibran, di mana tidak layak seorang ahli hukum tata negara seperti Refli Harun ini mengungkapkan pernyataan yang hanya berdasarkan dari gosip. Bagaimana gosip itu bisa dijadikan bahan untuk diskusi? Ada di beberapa talkshow ya, di situ ada, di ILC pernah, di iNews TV, Rakyat Bersuara juga pernah, di mana Refli Harun mengungkapkan bahwa rumor yang beredar under table di bawah meja, yakni gosip bahwa Gibran itu mengkonsumsi narkoba, drug. Ini cuplikan yang tadi ya. Under table yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drug. Itu kan isu publik adalah Isu publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. Gosip. Isu publik atau gosip? Dia jawab sendiri gosip. Sungguh lucu, sungguh-sungguh menggelikan bagaimana seorang Refli Harun membawa gosip dalam forum diskusi berkelas seperti Rakyat Bersuara. Dan selain itu, Refli juga di ILC Karni Ilyas pernah mengungkapkan hal serupa ya. Kita lihat tadi cuplikannya. Mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Kemudian kita Ini tadi soal ijazah SMA. Ini under table pembicaraan soal drug. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela soal drug. Tapi kalau itu memang Ini di forum ILC ya. Sangat miris ini jadi ketularan dengan koleganya yang juga sama-sama ratu nyinyir, yakni dokter yang lebih hobinya lebih kepada gosip daripada mengurusi kesehatan masyarakat. Di mana Tifa ini salah satu dari orang yang sudah berapa tahun menyerang Bapak Jokowi semenjak beliau masih menjadi presiden. Dan Tifa ini sebagaimana Refli Harun adalah pendukung militan dari Anies Baswedan. Jadi wajar apabila mereka yang satu nafas, satu nada, satu irama itu bergabung dalam satu komunitas. Komunitas nyinyir antara Refli Harun dan Tifa sudah menemukan pasangannya. Bedanya kalau Tifa ini salah satu orang yang disebut dalam inisialnya sebagai orang yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi atas fitnah ijazah palsu. Sementara Refli Harun ini belum ya, saya kira bukan tidak. Karena menurut kuasa hukum Jokowi waktu itu bahwa daftar nama yang sudah dilaporkan itu adalah bersifat sementara, artinya untuk yang sekarang
tidak tertutup kemungkinan nanti akan menyusul nama-nama baru yang masuk ke dalam daftar yang bakal dilaporkan oleh Bapak Jokowi maupun dari relawan. Jadi Refli Harun ini jangan tenang-tenang, jangan merasa aman. Bisa jadi Refli Harun ini suatu saat masuk dalam daftar orang yang bakal dipolisikan terkait dugaan ijazah palsu maupun fitnah lainnya, termasuk fitnah soal Gibran ini. Fitnah soal Gibran mengenai ijazah palsu SMA-nya juga dilontarkan oleh Tifa. Ya, orang ini memang tidak ada kapok-kapoknya dalam menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya, termasuk meskipun sudah dilaporkan dalam tuduhan ijazah palsu Bapak Jokowi, tetapi orang ini sepertinya tidak takut atau tidak tahu ya bahwa itu serangan berikutnya yang ditujukan kepada Gibran itu juga beresiko apabila dia dilaporkan atau dipolisikan juga. Apabila itu sampai terjadi, wah sungguh kasihan. Dan khusus buat Refli Harun, apabila Refli Harun ini juga masuk dalam daftar berikutnya, orang yang dilaporkan atau dipolisikan terkait fitnahnya, terutama kepada Bapak Wapres kita, Bapak Gibran, soal ada dua hal tadi, ijazah palsu dan ijazah SMA palsu dan konsumsi drug, narkoba. Itu saya rasa Refli Harun harus berhati-hati. Namun ya bagaimana lagi kalau orang sudah kadung sakit hati, maka logika akal sehat pun lupa bagaimanapun sepintar-pintarnya orang. Oleh karena itu para sahabat sekalian, ini video yang memuat pernyataan dari Refli Harun soal ijazah palsu Bapak Jokowi di dalam podcast-podcastnya, ya, di mana dia selalu mengundang orang-orang yang punya misi yang sama, misi untuk menyerang Bapak Jokowi. Itu sudah selayaknya kita perhatikan karena suatu saat bisa menjadi bahan apabila Refli Harun ini bakal dipolisikan menyusul 5 orang yang telah dilaporkan oleh Bapak Jokowi. Para sahabat sekalian, mari kita simak beberapa cuplikan video dari Refli Harun dan Tifa mengenai tudingan ijazah palsu SMA Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengenai isu yang dilontarkan oleh Refli Harun soal Gibran mengkonsumsi drug atau narkoba. Kita simak cuplikan videonya yang saya rangkum berikut ini. Jadi Bro Rismon ya, ini ada berita di media ya, termasuk CNN Indonesia yang mengatakan bahwa kuasa hukum sudah mengantongi sedikitnya 4 nama untuk dilaporkan. Kita tidak tahu siapa saja yang mau dilaporkan. Tapi bayangan saya ya kan, Iya. masa Refli Harun ya kan, nggak mungkin lah. RS. Saya kan cuma memberitakan doang ya kan, dan mengulas. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah ya kan. Nah, Iya. tetapi yang paling viral kan Anda, Iya. kemudian Roy Suryo, Iya. terakhir ini Rizal Fadila, Iya. kemudian ya mungkin Dokter Tifa kan begitu. Tapi Egy Sujana mestinya ketua TPUA ya. Tapi kan Egy Sujana kemarin agak surut karena nggak muncul di
di UGM. UGM dan Solo ya. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di INSEARCH ya, INSEARCH UTS. Padahal INSEARCH UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di INSEARCH tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS INSEARCH itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12? Dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada satu spekulasi yang saya bilang under table yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drug. Itu kan isu publik. Yang kedua adalah Isu publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. Gosip. Gosip, oke. Ya. Gosip kan belum tentu benar. Lah, nanti dulu kan gosip itu ada prosesnya kan. Ya artinya kalau gosip kan terlalu spekulatif. Begini Aiman sayang, begini ya. Yang namanya Saya harus adil juga di sini. Saya jangan kemudian gosip muncul gitu kan. Begini, sesuatu hal itu nanti saya kasih prosedurnya. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan, kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah yang ketiga yang bisa juga membuat ini dipersoalkan, ini mohon maaf, ini under table pembicaraan soal drug. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia di bawah pengaruh yang tadi yang saya katakan, kemudian juga kemampuan realnya tidak untuk vice president, bisa jadi kemudian ada kategori secara jasmani mampu, rohani barangkali tidak mampu. Makanya Fufu Fafa, Aka Samsul, Aka Slamet ini orang addicted kan. Nah kalau yang bagaimana dia menyerang, bagaimana dia menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Dia terobsesi itu dengan satu objek tersebut. Dia terobsesi untuk menghina. Kalau saya mau runut lagi, ini sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai sedalam-dalamnya. Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah anger. Marah sekali gitu. Nah, penuh kemarahan. Penuh dengan kemarahan. Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya,
kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks Udah pasti. Sudah pasti. A1 itu. A1 karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai objek seksualitas dia itu kecanduan ya gitu ya. Iya, dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada gitu. 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Alhamdulillah. Jadi saya berbagi mikrofon dan Bunda Kurnia nantinya. Tetapi yang paling penting adalah informasi yang ingin disampaikan. Nah, saya ingin kalau kemarin melalui live by phone Kang Rizal sudah menceritakan hal-hal yang perlu diceritakan, tapi barangkali dengan langsung seperti ini ya, ada gambar dan lain sebagainya, barangkali ada beberapa hal yang Kang Rizal mau sampaikan dan itu merupakan hasil. Gus Nur dijanjikan akan mendapatkan kebebasan dan dari jeratan hukum berkenaan dengan perkara ijazah palsu. Jokowi jika setuju dengan tawaran ini, tawaran yang diajukan kepada Gus Nur agar dirinya dibebaskan, kasus yang menimpa dirinya malah diungkap secara vulgar di pengadilan. Lantas seperti apa tawaran yang diberikan kepada Gus Nur yang membuatnya malah buka suara di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut? Sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Bloko Suto Channel pada unggahan video Jumat, Gus Nur ungkap dirinya mendapatkan tawaran supaya bebas. Tawaran yang diberikan kepada Gus Nur agar kasusnya rampung yaitu dirinya meminta maaf terkait ijazah palsu Jokowi. Gus Nur pun buka suara di Pengadilan Negeri Surakarta dan menyatakan tidak mau minta maaf. Akan tetapi Gus Nur dengan tegas pula sampaikan akan meminta maaf apabila memang dirinya terbukti bersalah. This is gentleman. Coba kita lihat misalnya pernyataan Jokowi terbaru yang mengatakan bahwa dia merasa dihina sehina-hinanya, ya kan? Dan direndahkan serendah-rendahnya. Coba kita lihat videonya, coba lihat. Sudah. Jadi videonya itu dibilang, nah dalam kondisi seperti itu maka saya lihat, waduh, ini yang ngomong nih orang yang mau marah, bukan seorang bekas negarawan atau negarawan. Dia mempersulit hal yang mudah, yaitu kalau memang ada, kan tinggal tunjukkan saja. Selesai, case close, dan itu sudah harus selesai sebenarnya pada masalah yang mendera siapa? Gus Nur dan Bambang Tri. Coba kita lihat. Maka tebakan saya begitu. Kalau meleset ya namanya nebak, ya kan? Tapi kata